lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen video ini. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Oke teman-teman, nggak kerasa nih ya, waktu udah semakin dekat gitu ya dengan pelaksanaan SKB yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September sampai awal Oktober ya, sampai tanggal 12 Oktober 2020. Gimana nih teman-teman persiapannya? Aku yakin kalian udah semakin giat belajar ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu latihan soal sebanyak-banyaknya dan diiringi dengan doa gitu ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tema yang spesial gitu ya, tentang perubahan Permenpan RB yang berkaitan dengan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sekarang udah ada Permenpan RB yang terbaru yang nomor 35 tahun 2020 menggantikan Permenpan yang sebelumnya, yaitu Permenpan RB nomor 2 tahun 2008. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya nih, terus kita belajar yang mana gitu kan? Oke teman-teman, yuk kita bahas di video yang kali ini. Oke teman-teman, jadi ini ada semacam surat edaran gitu ya teman-teman, yang berbentuk PDF yang udah di-share di berbagai sosial media gitu ya, ada yang di Telegram maupun di WhatsApp juga ada gitu ya, tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Yaitu dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2020 yang lalu. Jadi waktu hari Senin malam sih teman-teman itu udah mulai ke-share soal ini ya teman-teman. Nah, di situ seperti yang kita lihat ya, kita search tentang penyuluh pertanian ahli pertama, penyuluh pertanian terambil juga di situ ada. Nah, itu ada kisi-kisi soalnya teman-teman. Nah, tapi di sini itu mengacu pada ini ya, di kolom kedua itu ada nama jabatan fungsional dan dalam kurung dasar Permenpan RB-nya. Nah, di situ tertera ada Permenpan nomor 2 tahun 2008 ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman gitu ya. Waduh, kemarin udah berpikir bahwa wah ini Permenpannya ada yang terbaru nih, dan kalau yang ada yang terbaru kan berarti kan yang lama tuh udah enggak gitu ya, enggak dipakai gitu kan. Sudah belajar nih yang baru, terus kenapa sekarang malah yang muncul di kisi-kisi itu yang lama gitu ya. Terus kita harus pakai yang mana nih gitu. Nah, kalau dari aku pribadi, lebih baik, akan sangat lebih baik jika teman-teman menguasai keduanya gitu ya. Kalau kalian baca, itu nanti akan ada beberapa perbedaan, tapi juga ada juga tetap sedikit persamaannya gitu. Nah, di video aku kali ini, aku akan coba merangkum untuk apa aja sih poin-poin yang berbeda gitu ya, teman-teman, di kedua Permenpan ini. Dan kalau aku saranin sih teman-teman, kalian baca aja keduanya, terus pahami apa perbedaannya gitu kan. Gak ada salahnya juga ya teman-teman, karena kita juga nggak tahu ya si pembuat soal ini apakah memakai ini atau udah bikin soal dari jauh-jauh hari sebelum surat dari Permenpan RB ini muncul gitu ya. Kayak kita juga nggak tahu nih teman-teman. Dan kemarin juga kita juga bingung ya, karena Permenpan RB yang terbaru yang nomor 35 tahun 2020 itu ditetapkannya itu baru tanggal 26 Mei dan diundangkannya sebagai peraturan menteri itu tanggal 29 Mei 2020 gitu kan. Nah, kita juga masih bertanya-tanya kan, apakah si pembuat soal ini tuh membuat soalnya itu sebelum adanya Permenpan terbaru atau setelah nih, atau malah baru sekarang-sekarang ini yang muncul kisi-kisi ini gitu kan. Intinya kita mempersiapkan semuanya itu lebih baik ya teman-teman gitu. Nggak ada salahnya kok, karena aku yakin kalau segala sesuatu hal yang kita usahakan itu akan ada hasilnya gitu ya.
insya Allah akan ada hasilnya gitu. Yang penting kita berusaha maksimal. Oke teman-teman, nggak perlu lama-lama ya. Kita langsung aja kita bahas ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah tentang Permenpan RB nomor 2 tahun 2008 dan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020. Dan ternyata ini nggak cuma perbedaan aja ya teman-teman, tapi masih ada bersamaannya kok gitu. Ini tentang kedudukan dan klasifikasi atau rumun jabatan, juga tentang instansi pembina. Nah, ini jadi jabatan fungsional penyuluh pertanian itu sama-sama ya teman-teman, masih dalam rumpun ilmu hayat. Terus, penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah. Kemudian, jabatan fungsional penyuluh pertanian ini merupakan jabatan karir PNS. Itu ya teman-teman. Oh ya, satu lagi yang belum aku cantumin, mohon maaf lupa ya. Itu adalah tentang instansi pembina. Jadi instansi pembina dari jabatan fungsional penyuluh pertanian ini adalah Departemen Pertanian. Itu ya, mungkin nanti bisa aja muncul soalnya kan. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau review lagi tentang Permenpan RB nomor 2 tahun 2008, itu kalian bisa cek di description box ya. Aku taruh untuk materi yang pernah aku sampaikan gitu. Mungkin ada kalian yang belum lihat video belajarnya, nanti bisa diklik aja. Atau dicek di iCard di atas, oke? Oke teman-teman, jadi tadi karena kita udah bicara soal persamaannya, nah ternyata lebih banyak perbedaannya. Tapi sebenarnya perbedaannya nggak terlalu yang mencolok banget sih teman-teman. Yang penting kalian tahu gitu ya poin-poinnya. Nah, ini salah satunya nih, ada tentang tugas penyuluh pertanian. Jadi, kalau menurut Permenpan RB nomor 2 tahun 2008, tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian. Kalau yang Permenpan RB nomor 35 tahun 2020, itu perbedaannya terletak pada ini nih, ada kata-kata tadi ya, yang di Permenpan RB nomor 2, itu kan ada kata-kata persiapan. Nah, kalau di sini nggak ada persiapan, jadi langsung melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode penyuluhan. Kalian cukup ingat-ingat aja, yang Permenpan RB nomor 2 itu ada kata-kata persiapan gitu. Kalau yang di Permenpan RB yang nomor 35 itu nggak ada kata-kata persiapan gitu. Jadi kayak hafalin clue-nya aja gitu, teman-teman, biar lebih mudah. Oke? Kemudian ini tentang jenjang jabatan dan pangkat ya. Jadi, kalau menurut Permenpan RB nomor 2 tahun 2008, itu jabatan fungsional penyuluh pertanian itu ada 2, yaitu terampil dan ahli. Sebenarnya yang di Permenpan RB yang terbaru, yang nomor 35 tahun 2020, itu juga sama aja teman-teman, cuman istilahnya aja berbeda. Jadi kalau tadi kan terampil sama ahli, nah kalau sekarang itu ada keterampilan dan keahlian. Itu aja sih teman-teman, kan simple ya, oh gitu kan. Nanti kalau kalian mau tahu bedanya terampil sama ahli, nanti bisa cek videonya yang ada di description box di bawah ya, tentang Permenpan RB nomor 2 tahun 2008. Nah, terus teman-teman bedanya lagi, sebenarnya kalau untuk yang penyuluh pertanian terampil atau kategori keterampilan gitu ya, itu yang berbeda. Kalau yang penyuluh pertanian ahli atau penyuluh pertanian kategori keahlian, itu sama aja teman-teman. Jadi yang perlu kita lihat nih, di sini yang di penyuluh pertanian terampil, yang di poin 2, itu ada pelaksana pemula, pelaksana lanjutan, sama penyelia. Ada 4 kan? Nah, kalau yang di Permenpan terbaru, itu hanya ada 3, yaitu penyuluh pertanian kategori keterampilan, yaitu ada 3 nih. Penyuluh pertanian terampil, penyuluh pertanian mahir, dan penyuluh pertanian penyelia. Itu ya teman-teman. Kalau yang aku baca lagi untuk jenjang pangkat dan golongan, itu sebenarnya jadi yang pelaksana, penyuluh pertanian pelaksana itu setara dengan penyuluh pertanian terampil. Terus penyuluh pertanian pelaksana lanjutan itu setara dengan penyuluh pertanian mahir, dan penyelia itu sama ya. Gitu teman-teman.
Oke, kemudian yang penyuluh pertanian ahli atau penyuluh pertanian kategori keahlian itu sama ya teman-teman, yaitu ada 4. Yang pertama penyuluh pertanian ahli pertama, kemudian penyuluh pertanian ahli muda, kemudian penyuluh pertanian ahli madya, dan penyuluh pertanian ahli utama. Ya, teman-teman, jadi poin-poinnya aja yang di-highlight gitu ya di catatan kalian. Selanjutnya ada unsur kegiatan. Nah, menurut Permenpan RB nomor 2 tahun 2008, ini ada unsur kegiatan itu tuh ada 7 ya teman-teman totalnya. Jadi itu terdiri dari 6 yang utama dan 1 penunjang. Gitu ya. Jadi poin ke-7 itu penunjang, poin 1 sampai 6 itu adalah unsur utama. Nanti bisa cek lagi di video aku yang udah pernah aku buat tentang kegiatan penyuluh pertanian ya teman-teman. Aku taruh linknya di description box ya, tinggal kalian klik aja. Kemudian kalau yang untuk Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 itu unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian itu adalah penyuluhan pertanian aja. Lebih simpel gitu ya teman-teman. Cuman nanti untuk uraian kegiatannya itu nanti yang ya sama-sama panjang gitu ya. Untuk uraian kegiatan dari tiap jenjang jabatan. Itu ya teman-teman. Nah, teman-teman ini tentang tim penilai jabatan fungsional penyuluh pertanian. Jadi kalau nanti tentang penilaian dan penetapan angka kredit itu kan nanti ada tim penilainya nih teman-teman. Nah, itu aku kasih lihat tentang perbedaan susunan keanggotaannya ya. Jadi kalau yang Permenpan RB nomor 2 tahun 2008 itu susunan keanggotaannya tuh ada ketua, itu dari unsur teknis, terus wakil ketua itu juga merangkap sebagai anggota, terus sekretaris dari unsur kepegawaian dan ada 4 orang anggota. Itu ya. Terus kalau yang Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 itu cuma ada 3 nih susunan keanggotaannya ya. Ada ketua, ada sekretaris, sama 3 anggota gitu. Nah, teman-teman juga nanti bisa baca kembali untuk Permenpan RB dua-duanya ya tentang penilaian dan penetapan angka kreditnya. Karena itu kan ada angka-angka tuh. Banyak gitu ya. Nanti teman-teman bisa sambil belajar sambil pahami gitu ya. Terus untuk mekanisme pengangkatan dan kenaikan pangkat atau jenjang jabatan, nanti di situ juga ada teman-teman gitu ya. Biar kalian juga sambil belajar sambil baca gitu ya. Karena nggak akan cukup untuk dibahas di slide ini gitu. Ya teman-teman. Kalian catat atau highlight aja poin-poin pentingnya gitu. Kalau kalian lebih mudah dengan di oret-oret atau di print aja tuh permenpannya, terus kalian stabilo atau gimana gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini nih teman-teman yang paling banyak di request gitu ya dari teman-teman tentang gimana sih Kak ngapalin tugas atau unsur kegiatan tiap jenjang jabatan gitu ya. Sebenarnya aku juga belum hafal sih teman-teman. Jadi kan kalian juga mempertanyakan gimana sih Kak, apakah kita harus hafal nih semua semua tugas, uraian tugas gitu ya, uraian tugas kegiatan dari masing-masing jenjang jabatan gitu ya. Kan itu banyak banget tuh. Misalnya penyuluh pertanian ahli pertama aja itu ada belasan gitu ya. Gitu. Terus kita harus ngapain semua gitu kan banyak banget ya. Nah, teman-teman ini adalah metode yang aku gunakan untuk dalam tanda kutip menghafal, tapi nggak literally menghafal gitu ya teman-teman. Jadi kayak aku tuh lebih mudah kalau belajar itu dengan membayangkan gitu loh teman-teman, membayangkan letak sih. Jadi aku bikin tabel ini itu biar aku bisa bayangin letak-letak tulisan. Mungkin agak ribet sih buat kalian, tapi ini aku kasih salah satu contoh aja nih teman-teman. Jadi menurut aku ini lebih mudah sih daripada kita ngapalin, bener-bener ngapalin tuh banyak banget. Serius. Jadi kalau dengan tabel ini kita tuh lebih mudah untuk memahami gitu. Karena ada poin-poin yang memang dari tiap jenjang jabatan itu sama gitu. Misalnya tentang penyusunan programa itu kan semua
jenjang jabatan melakukan penyusunan program. Cuman kan ada yang melakukan pengumpulan data, ada yang merumuskan hasil analisis kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi kita tinggal memahami poin perbedaannya di mana gitu. Kalau aku sih gitu sih. Ini bisa kalian pakai, bisa enggak ya teman-teman. Jadi semoga tips dari aku yang ini bisa membantu kalian gitu ya untuk lebih bisa dalam tanda kutip menghafal dan juga memahami tugas atau uraian tugas kegiatan dari masing-masing jenjang jabatan penyuluh pertanian ini gitu. Aku kasih contoh ya teman-teman ya, ini gimana cara kalian membacanya gitu ya. Jadi kayak gini nih, jadi yang aku item-itemin itu tuh yang enggak gitu, jadi kayak enggak dilakuin sama penyuluh pertanian di jenjang jabatan itu gitu. Kayak yang pemula itu dia enggak melakukan pengumpulan data, nggak melakukan penyusunan instrumen identifikasi potensi wilayah gitu, nggak usah. Jadi kita langsung bacanya yang bagian-bagian putih. Jadi kalau penyuluh pemula itu memandu penyusunan rencana usaha tani yaitu RDK dan RDKK. Tuh, terus menyusun programa di tingkat desa dan kecamatan sebagai anggota. Terus bawahnya lagi menyusun RKTPP. Kayak gitu sih teman-teman. Dan seterusnya gitu. Atau kita juga bisa bacanya, itu kan kalau turun ke bawah nih, kita bisa juga baca dari kiri ke kanan. Jadi kayak misalnya gini, semua penyuluh itu tuh melakukan menyusun programa tingkat desa dan kecamatan. Semuanya itu anggota, kecuali yang penyelia itu dia sebagai ketua gitu. Bisa juga kayak gitu. Terserah sih teman-teman gimana, tapi dengan tabel ini tuh akan mempermudah gitu loh kita mengingat-ingat gitu. Oh iya, satu lagi tipsnya dari aku. Kalau aku sih teman-teman, karena aku menurutku cara belajarku tuh cocoknya visual ya. Jadi kalau misalnya aku nih, ini tabel ini aku print, terus aku tempel nih di bagian kamar atau di tempat yang dimana aku tuh sering lewat gitu ya, atau sering melihat ke tempat itu gitu. Aku contohkan di dinding kamarku, atau di dinding lemari, di lemariku maksudku, di pintu lemariku gitu. Aku print, aku tempel, terus kan kayak kita tiap aktivitas nih lewat apa gitu, kita sambil baca sekilas, dan menurutku itu tuh efektif gitu loh teman-teman. Jadi otak kita dikit-dikit kayak kesimpan gitu. Itu bisa kalian praktekin sih, bisa kalian coba gitu ya teman-teman. Siapa tahu itu juga works di kalian. Oh ya teman-teman, jadi kita lanjut dulu ya. Nah ini teman-teman, jadi yang tadi kan aku contohin yang penyuluh pertanian terampil nih. Yang ini contoh dari penyuluh pertanian ahli. Ini yang berdasarkan Permenpan RB nomor 2 tahun 2008 ya teman-teman. Ini sama, cara bacanya sama. Aku tunjukin slide-nya lagi ya. Nah, ini yang berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 ya teman-teman, untuk jenjang jabatan penyuluh pertanian kategori keterampilan. Kalau ini untuk jenjang jabatan yang penyuluh pertanian kategori keahlian. Sama aja teman-teman, ini tabel-tabelnya sama aja, cara bacanya kayak tadi ya teman-teman. Udah aku contohin, atau gimana lah cara kalian yang lebih mudah gitu ya. Aku hanya mencoba memberikan insight dari sisinya aku atau yang pernah aku lakukan gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini lumayan work sih. Ketika aku ngerjain latihan soal atau tryout itu kayak aku mengingat-ingat gitu. Oke. Nah, teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya ya, atau mungkin ada juga yang, Kak, mau dong ini tabel-tabelnya. Oke teman-teman, tenang aja. Aku udah bikinin tabelnya dalam bentuk PDF di bawah. Linknya di description box ya teman-teman ya. Nanti bisa kalian klik, tapi harus pakai izin akses dari aku gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu ya teman-teman, ada sedikit tips and trick dari aku. Dan aku berharap kalian tetap mempelajari keduanya gitu, karena nggak ada salahnya kalau kita berusaha lebih, insya Allah hasil yang kita peroleh juga maksimal. Oke teman-teman, jadi kita nggak kerasa ya udah sampai di penghujung video yang spesial hari ini gitu ya. Di video ini kita udah belajar tentang perbedaan-perbedaan dari kedua Permenpan.
Tapi aku harap dari teman-teman tetap mempelajari keduanya ya teman-teman, dan mencatat poin-poin pentingnya. Terus tadi untuk cara belajar aku dengan membuat tabel untuk bisa paham atau untuk bisa dalam tanda kutip menghafal uraian tugas, uraian kegiatan dari masing-masing jenjang jabatan penyuluh pertanian itu dari aku sendiri ya. Boleh kalian pakai, boleh enggak gitu ya. Semoga video aku yang kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita dilancarkan ya teman-teman ya untuk bisa melaksanakan SKB CPNS formasi tahun 2019 ya. Oke teman-teman, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya teman-teman. Jadi pas pelaksanaan tesnya bisa melaksanakan protokol kesehatan juga dengan baik, kita sehat, kita aman, selamat, dan hasilnya memuaskan. Amin. Sampai jumpa ya teman-teman di video aku yang selanjutnya.